Baik, mari kita lanjutkan pembahasan materi perpindahan panas. Di sini kita akan membahas mengenai asal-usul dari Fourier's Law. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk laju perpindahan panas dengan cara konduksi, kita memiliki persamaannya yaitu Qx sama dengan negatif K dikali A kali dt per dx. Atau kita kemarin sederhanakan menjadi Qx sama dengan K kali A kali T1 kurangi T2 dibagi dengan L. Nah, persamaan tersebut ternyata merupakan hasil dari pengamatan fenomena atau fenomenologikal, bukan diturunkan dari konsep atau prinsip utama. Jadi, berasal dari sebuah eksperimen. Eksperimennya bagaimana? Di sini ada sebuah batang silinder di mana memiliki panjang delta X. Lalu juga memiliki luas A. Di permukaan sebelah kirinya memiliki temperatur T1 dan permukaan sebelah kanan memiliki temperatur T2. Maka akan ada delta T yaitu T1 dikurangi T2. Dengan demikian maka terjadi perpindahan panas sepanjang batang silinder tersebut, atau kita sebut dengan Qx. Nah, eksperimen dilakukan dengan membuat konstan delta T dan delta X. Sedangkan luas penampangnya atau A divariasikan. Jadi diameter silindernya dibesarkan dan dikecilkan. Nah, ternyata hasilnya adalah nilai dari Qx, perpindahan panasnya, berbanding lurus dengan nilai dari A. Artinya ketika A-nya besar, maka Qx-nya juga besar. Ketika A-nya kecil, maka Qx-nya kecil. Nah, kemudian delta T dan A dibuat konstan. Lalu yang divariasikannya adalah delta X atau panjang dari batang silinder tersebut. Ternyata hasilnya adalah Qx atau perpindahan panasnya berbanding terbalik dengan delta X-nya. Artinya ketika batang silinder dipanjangkan, maka Qx-nya akan menurun. Sedangkan ketika batang silindernya dibuat pendek, maka Qx-nya akan meningkat. Lalu kemudian A dan delta X-nya dibuat konstan, dan yang divariasikannya adalah delta T-nya. Didapatkan bahwa Qx berbanding lurus dengan delta T. Artinya ketika delta T-nya besar, maka Qx-nya besar. Ketika delta T-nya kecil, maka Qx-nya juga mengecil. Nah, dari hasil yang didapatkan tersebut, maka dikumpulkan dalam persamaan menjadi Qx banding dengan A kali delta T dibagi dengan delta X. Nah, kemudian dilakukan satu lagi variasi, yaitu ketika materialnya diubah, hubungan A, delta T, dan delta X terhadap Qx tetap sama. Artinya berbanding lurus atau berbanding terbaliknya tetap sama. Tetapi untuk nilai A, delta T, dan delta X yang sama, ternyata didapatkan nilai Qx yang berbeda. Jadi ketika materialnya diganti, tapi luas penampangnya, panjangnya, dan perbedaan temperaturnya tetap sama, ternyata didapatkan hasil Qx yang berbeda. Nah, sehingga diperkenalkan suatu konstanta yang mewakili sifat dari material, yaitu K atau konduktivitas termal. Sehingga persamaannya menjadi Qx sama dengan K dikali A kali delta T per delta X. Nah, kemudian ini dilakukan limit delta X mendekati 0, sehingga didapatkan persamaan
laju perpindahan panas, yaitu Qx sama dengan negatif K kali A kali dt per dx. Kita juga bisa buat dalam bentuk flux panas, yaitu Qx tanda petik ganda, atau flux panas merupakan Qx dibagi dengan luas areanya, yaitu sama dengan min K kali dt per dx. Nah, Qx ini merupakan flux panas pada satu dimensi atau pada sumbu X saja, di mana sebenarnya Fourier law ini dapat diperluas lagi menjadi 3 dimensi atau bisa diterapkan pada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Kemudian, flux panas merupakan vektor, sehingga memiliki nilai dan arah. Maka, persamaan umum Fourier law dapat ditulis sebagai berikut. Q tanda petik ganda atau flux panas sama dengan min K, konduktivitas termal, kali dengan komponen vektor pada sumbu X, yaitu dt per dx, tambah komponen pada sumbu Y, dt per dy, dan juga komponen pada sumbu Z, yaitu dt per dz. Atau dalam istilah matematika bisa dibuat menjadi negatif K kali del kali dengan T. Del ini merupakan gradien operator. Sedangkan T adalah fungsi dari distribusi temperatur. Dan D ini merupakan simbol untuk turunan parsial. Karena nanti T itu atau fungsi distribusi temperaturnya bisa merupakan fungsi dari beberapa variabel. Maka dengan demikian, untuk masing-masing arahnya atau masing-masing sumbunya, kita bisa tulis menjadi Qx tanda petik ganda sama dengan min K dt per dx. Untuk komponen sumbu Y, yaitu Qy tanda petik ganda sama dengan min K kali dt per dy. Lalu untuk sumbu Z-nya yaitu Qz tanda petik ganda sama dengan min K kali dt per dz. Ini merupakan masing-masing persamaan flux panas untuk mencari perpindahan panas konduksi pada sumbu X, pada sumbu Y, atau pada sumbu Z.